Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Susantara Wifa dari bagian anatomi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang terminologi anatomi. Nah, istilah anatomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti memisahkan dan tomos yang berarti memotong. Jadi secara harfiah, anatomi dapat diartikan yaitu membuka suatu potongan. Istilah anatomi itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Namun pembelajaran anatomi tubuh manusia sudah diajarkan pertama kali oleh Hippocrates pada sekitar abad ke-6 atau awal dari abad ke-5. Ilmu anatomi itu sendiri adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan dari struktur yang besar menjadi struktur yang lebih kecil. Misalnya pada pembelajaran anatomi itu kita melihat suatu tubuh manusia utuh, kemudian diuraikan ke bagian dalam, ada otot, kemudian diuraikan lagi sampai ke tulang dan sampai diuraikan sampai struktur yang kecil, misalnya sampai ke bagian selnya. Ilmu anatomi itu terdiri dari beberapa cabang ilmu, misalnya contohnya ada anatomi makroskopik, yaitu mempelajari struktur secara kasat mata atau disebut juga dengan gross anatomy. Kemudian ada anatomi mikroskopik yang mempelajari struktur dengan membutuhkan mikroskop, misalnya pada histologi. Selanjutnya ada anatomi sistematik yang mempelajari struktur tubuh berdasarkan sistem yang dibentuk oleh berbagai jaringan berbeda yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya adalah sistem kardiovaskular atau sistem digestif. Lalu anatomi topografis itu mempelajari struktur tubuh berdasarkan letaknya di dalam tubuh serta hubungannya dengan organ-organ yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada anatomi fungsional yang mempelajari struktur dan fungsi secara bersamaan. Kemudian anatomi perkembangan itu yang mempelajari perkembangan dan pertumbuhan mulai dari sel telur, sperma sampai ke embrio, kemudian masa intrauterin dan postnatal. Ilmu anatomi ini merupakan ilmu dasar yang harus dimiliki oleh setiap dokter. Pengetahuan anatomi memiliki peran sentral dalam pemeriksaan pasien sehari-hari. Tidak hanya pemeriksaan fisik luar saja, namun pengetahuan struktur tubuh juga sangat bermanfaat pada pemeriksaan penunjang, misalnya pada pemeriksaan radiologi, CT scan, MRI, dan sebagainya. Nah, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hal-hal tersebut, maka anatomi mempunyai istilah sendiri, nomenklatur standar yang terdiri dari sekitar 6.000 istilah yang kemudian dirangkum yang disebut dengan terminologi anatomi. Dalam sejarahnya, pada tahun 1895, Perhimpunan Anatomi Jerman itu menyetujui suatu draft yang berisi sekitar 5.000 istilah anatomi yang kemudian disebut dengan Basel Nomina Anatomica. Kemudian draft tersebut mengalami revisi-revisi sehingga pada tahun 1983, Perhimpunan Anatomi Inggris Irlandia itu menyetujui draft yang disebut dengan Nomina Anatomica yang bahasa utamanya adalah bahasa Latin namun dapat diterjemahkan menjadi bahasa lokal yang diizinkan. Dan kemudian pada tahun 1998 Federasi Terminologi Anatomi dan Federasi Internasional Asosiasi Anatomi mengganti Nomina Anatomica menjadi terminologi anatomi. Berbeda dengan bahasa kita sehari-hari ataupun bahasa Inggris, dalam bahasa Latin itu ada pelafalan-pelafalan tersendiri. Misalnya huruf AE diucapkan seperti E dalam bea, kemudian OE itu diucapkan seperti OI dalam oikumene, kemudian huruf U diucapkan seperti U dalam udang, kemudian huruf C di depan A, O, U, dan huruf konsonan diucapkan seperti K dalam katak, kemudian C di depan E, I, Y diucapkan seperti S dalam susu, CH diucapkan seperti KH dalam khusus, kemudian G diucapkan seperti G dalam gugur, dan V diucapkan seperti V dalam valuta. Baik, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai terminologi anatomi, sebaiknya kita mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan posisi anatomi. Posisi anatomi yaitu
Badan berdiri tegak dengan kepala dan pandangan wajah mengarah ke depan. Kemudian kedua tungkai bawah lurus sejajar berdampingan serta kedua kaki dan jari-jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan lurus di sisi samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Penentuan posisi anatomi ini memudahkan kita mempelajari anatomi serta dapat mencapai keseragaman deskripsi. Nah, berdasarkan posisi anatomi tadi, tubuh juga dibagi lagi nih menjadi bidang-bidang imajiner yang disebut dengan planum kardinal. Planum kardinal utama yang membagi tubuh atau melewati penampang tubuh pada posisi anatomis terdiri dari planum medianum atau bidang median, kemudian planum sagittal atau sagittal plane atau bidang sagittal, kemudian ada planum frontalis atau planum coronalis atau bidang coronalis, kemudian ada planum transversa atau bidang transversal. Ketiga bidang utama ini, kecuali bidang medium, itu dapat digeser secara paralel sesuai dengan keinginan. Misalnya pada saat pengambilan gambar pada CT scan atau MRI. Nah, ketiga bidang ini dapat dinyatakan sebagai sayatan-sayatan dengan nomenklatur tersendiri. Planum sagittalis adalah setiap bidang yang melintas dari bagian depan ke belakang tubuh. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Planum medianum atau bidang median merupakan planum sagittalis yang melintasi bagian tengah tubuh dari depan ke belakang dan membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Planum coronalis atau planum frontalis atau bidang frontal yaitu setiap bidang yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Bidang ini sejajar dengan sutura coronalis. Bidang transversal yaitu bidang yang tegak lurus terhadap sumbu panjang, membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Baik, setelah memahami mengenai bidang-bidang tadi, kita lanjutkan ke istilah-istilah atau terminologi arah dan relasi yang berkaitan dengan posisi anatomi dan juga bidang-bidang imajiner tadi atau planum kardinalnya tadi. Istilahnya dapat kita lihat sebagai berikut. Beberapa istilah arah yang dapat mengacu terhadap planum sagittalis atau planum medianum yaitu dextra yang berarti kanan, sinistra yang berarti kiri, medial mendekati bidang median, lateral menjauhi bidang median. Kemudian, beberapa istilah arah yang dapat mengacu terhadap planum frontalis yaitu anterior sama dengan ventral atau depan, posterior atau dorsal atau belakang. Lalu, beberapa istilah yang dapat mengacu terhadap planum transversalis yaitu superior yang berarti atas, inferior bawah, kranial mengarah ke kepala, kaudal mengarah ke ekor. Istilah arah lain dan relasi lain misalnya proksimal ke arah pangkal, distal ke arah ujung, superficial permukaan atau luar, profundus bagian dalam, externus yang berarti luar, internus dalam, sentral yang berarti pusat atau tengah, perifer tepi, ascendent naik, descendant turun, apikal yang berarti bagian puncak, dan basal yang berarti bagian dasar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai regio tubuh. Secara topografis, tubuh dibagi dalam regio-regio. Hal ini tentu sangat membantu untuk menentukan letak suatu organ
lalu juga untuk mendeskripsikan perubahan kelainan yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisik. Regio utama tubuh meliputi kaput, kolum, toraks, abdomen, pelvis, ekstremitas superior, ekstremitas inferior. Dari regio utama tadi, tubuh dibagi lagi nih menjadi regio yang lebih kecil. Misalnya pada kepala atau regio capitis dibagi lagi menjadi 14 regio. Ada regio frontal, regio parietal, occipital, temporal, aurikular, mastoid, orbital, infraorbital, bukal, parotid, zigomatik, nasal, oral, mental. Misalnya juga pada abdomen yang dibagi menjadi 9 regio. Ada regio epigastrika, umbilicalis, hipogastrika, hipokondriaka dextra et sinistra, lumbar destra et sinistra, dan inguinalis dextra et sinistra. Begitu pula juga dengan regio-regio tubuh lainnya. Selanjutnya adalah mengenai kavitas atau kafum atau rongga. Rongga utama tubuh merupakan ruang-ruang besar yang berada di sisi ventral dan sisi dorsal regio utama tubuh. Rongga ini merupakan tempat sekaligus melindungi berbagai organ dan struktur yang ada di dalamnya. Rongga atau kavitas utama tubuh meliputi kafum torak, abdomen, kafum pelvis, kafum cranii, dan kanalis vertebralis. Baik, dalam mempermudah kita untuk memproyeksikan letak berbagai organ atau struktur, juga terdapat garis-garis imajiner yang disebut dengan linea anatomica. Linea ini merupakan orientasi anatomi di regio utama tubuh. Linea ini meliputi dari linea mediana anterior, yaitu garis tepat di tengah bagian anterior tubuh yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang simetris. Linea sternalis atau disebut juga dengan linea mid sternalis atau garis imajiner vertikal yang melalui pertengahan osternum. Linea parasternalis dextra et sinistra, yaitu garis vertikal sejajar melalui tepi kanan dan kiri osternum. Linea mid clavicularis dextra et sinistra, yaitu garis imajiner vertikal yang dimulai dari pertengahan os clavicula dextra et sinistra. Kemudian pada sisi lateral regio torak abdomen terdapat linea axillaris anterior, linea mid axillaris, linea axillaris posterior. Lalu dari sisi dorsal tubuh regio torak abdomen terdapat linea mediana posterior yang membentang melalui sepanjang struktur processus spinosus ossa vertebrae, linea scapularis dextra et sinistra. Selanjutnya adalah mengenai istilah gerak dalam terminologi anatomi. Untuk menjelaskan perubahan posisi atau pergerakan yang terkait dengan gerak sendi, digunakan istilah-istilah yang dapat dilihat dalam gambar berikut. Fleksi, menekuk atau mengecilkan sudut, ekstensi, meregang atau membesarkan sudut, fleksi kolumna vertebralis, ekstensi kolumna vertebralis, fleksi pada sendi siku, ekstensi pada sendi siku, fleksi pada pergelangan tangan, ekstensi dorsal atau palmar fleksi, fleksi pada sendi panggul, ekstensi pada sendi panggul, fleksi pada sendi lutut, ekstensi pada sendi lutut, oposisi, reposisi, abduksi,
adduksi, abduksi jari tangan, adduksi jari tangan, abduksi sendi panggul, adduksi sendi panggul, rotasi atau gerakan memutar, rotasi eksternal, rotasi internal, rotasi eksternal. Rotasi internal, sirkumduksi, yaitu gerakan memutar yang merupakan kombinasi dari fleksi, adduksi, ekstensi, dan abduksi. Pronasi, memutar telapak tangan menghadap ke belakang. Supinasi, memutar telapak tangan menghadap ke depan. Dorsofleksi, menekuk kaki ke atas. Plantar fleksi, menekuk kaki ke bawah. Inversi, mengangkat sisi medial kaki. Eversi, mengangkat sisi lateral kaki. Elevasi, depresi, protrusi, rahang bawah maju ke depan. Retraksi, rahang bawah ditarik lagi ke belakang. Selanjutnya, sebagai tambahan, berikut beberapa istilah khusus yang sering terdapat pada struktur bangunan anatomi. Di antaranya, kaput atau kepala, korpus, badan, cauda, ekor, prosesus, taju atau tonjolan, crista yang berarti rigi, sulcus, alur dangkal, fossa, lekuk, angulus, sudut, arcus, lengkungan, flexura, tekukan, hilum yang berarti cekungan atau lubang kecil tempat keluar masuk pembuluh darah atau saraf, ostium, pintu, ductus, saluran, meatus, liang, dan foramen yang berarti lubang. Baik, demikian video pembahasan mengenai terminologi anatomi kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.